tadi ya ada berita mengenai soal keterangan dari pihak Humas Polres Jakpus ya, maaf, itu menyatakan bahwasannya perkara pelapor dari Nikita Mirzani ini sudah dinaikkan menjadi sidik ya, yang artinya penyidikan. Kalau proses penyidikan ini tandanya ada alat-alat bukti yang cukup ya. Penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup sesuai dengan KUHP dan KUHAP ya. Jadi proses penyidikan ini maka selanjutnya akan ada proses SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan ya, yang akhirnya menemukan siapa tersangka dari proses tindak pidana tersebut. Tentunya apa yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, untuk agar hati-hati kalau menangani perkara pidana anak ya, yang akhirnya selama kita mengalami proses penanganan perkara pidana anak ini sangat menentukan ya, untuk kuat sebagai alat bukti yang akhirnya terlapor ya, kebanyakan itu dinyatakan penuh alat buktinya dan dinaikkan sidik menjadi tersangka seperti itu. Ya tentunya kan yang terlapor adalah pihak FB ya, yang dilaporkan kan begitu ya dari awal. Kemudian semua proses hukum ini, proses penyelidikan ya, unit PPA sudah memenuhi ya dengan bukti gelar perkara, saksi ahli dia telah dimintai keterangan kan begitu. Kemudian terakhir saksi dokter ya, yang mengenai proses terjadinya ya dugaan peristiwa pidana dari pidana di bawah anak ya, di bawah umur ya, maka ini dinyatakan sudah cukup gitu loh. Yang akhirnya ya proses ini dinaikkan sidik gitu loh. Ya seperti tadi pengumuman dari pihak Humas Polres Jakpus seperti itu. Jadi begini, tentunya hasil visum ini mohon maaf ya Mas, ini tidak dikonsumsi untuk publik. Ya sekali lagi, hasil visum dalam proses projustisia itu tidak dipublikasikan kepada publik. Ya, hanya dikomunikasikan dan disampaikan hasilnya, ya, bukan diberikan. Beda artinya, dalam diksi hukum itu berbeda. Hanya disampaikan hasil visum kepada siapa? Kepada pelapor, kepada korban. Jadi saudari Nikita Mirzani ini sudah menerima informasi pemberitahuan hasil visum yang menyatakan ABC gitu loh. Sampai saat ini pun kita tidak boleh mengetahui hasilnya itu apa. Hasilnya itu nanti akan kita ketahui bila mana persidangan secara terbuka. Kalau itu pun terbuka, karena ini pidana anak ya, pidana kejahatan kepada anak di bawah umur, persidangannya pun tertutup Mas. Ya, jadi kita pun publik nggak boleh tahu ya, karena ini sifatnya pidana khusus seperti itu. Ya, kalau kita flashback lagi, yang disangkakan pasal itu kan kalau tidak salah ada 3 undang-undang. Satu undang-undang perlindungan anak, ya. Kedua undang-undang kesehatan, ya, karena melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh medis, ya, atas izin medis untuk melakukan misalkan mohon maaf aborsi gitu loh, ya. Nah ini kan disangkakan kemarin itu. Kemudian KUHP ya mengenai pencabulan ya, seperti itu gitu loh. Nah, maka 3 undang-undang ini mana yang paling mendekat, yang paling dekat dari pembuktian penyempurnaan alat bukti terjadinya peristiwa pidana gitu loh kepada terlapor. Nah ini yang akan disangkakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelapor waktu di Polres Jakarta Pusat seperti itu. Jadi proses ketika memang telah disampaikan oleh Humas Polres Jakpus ya, maka proses setelah ini pemanggilan kepada saksi pelapor atau pelapor dan juga terakhir adalah terlapor. Ya, seingat kami atau sepengalaman kami menangani perkara pidana anak, ketika nanti waktunya memanggil pihak terlapor, ya, sesuai dengan KUHAP, maka prosesnya sudah SPDP dulu. Ya, surat perintah dimulai penyidikan, dikirimkan ke kejaksaan. Karena ini masuknya Polres Jakpus ya, maka Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Ini sudah ada pencantuman SPDP-nya. Ya. Oleh karenanya, biasanya secara KUHAP, pemeriksaan terlapor sudah ada SPDP, biasanya sekali lagi ya, yang kami alamin itu setelahnya adalah
setelahnya adalah menetapkan tersangka. Kalau pidana anak, Mas, menetapkan tersangka setelah pemeriksaan terlapor, ya, itu langsung Kaphan, terbitnya surat penangkapan dan penahanan. Sekali lagi, ini pidana anak, bukan pidana umum, gitu loh. Oleh karenanya, proses ini setidaknya kalau memang sudah ditetapkan minggu depan memanggil pihak terlapor, saya punya keyakinan, ya, dengan naiknya sidik ini, terbitnya SPDP, maka akan selanjutnya penetapan tersangka dan keluarnya surat penangkapan dan penahanan kepada pihak terlapor. Seperti itu. Berapa persen? Waktu sebelumnya kami sampaikan, saya menyampaikan pendapat ya terkait perkara ini. Ini kan merentang waktu sampai 2-3 minggu ke belakang. Kami punya keyakinan, Mas, bahwasanya ini perkara tidak main-main. Karena pidana anak itu negara sangat melindungi. Ya apalagi, maaf, anak di bawah umur jelas. Makanya kami meyakini perkara proses yang berjalan kemarin ini akan sampai kepada titik temunya untuk dinaikkan sebagai tersangka seperti itu. Ya, sampai 90% kurang lebih perkara ini akan berlanjut secara proses hukum yang memang sudah berjalan sampai saat ini. Maksimal kan ini apalagi ada beberapa pasal yang disangkakan ya. Ini kan ada pasal yang disangkakan. Ya, kalau bicara pemidanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak tuh 3 tahun, 5 tahun, 9 tahun, ya kalau tidak salah mohon maaf, dan maksimal 15 tahun. Kalau misalkan disangkakan pasal yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani, ini bisa ancamannya maksimal, Mas. Karena ada beberapa poin dari peristiwa pidana yang dilakukan, bila mana itu terbukti dalam proses pemenuhan alat bukti, ya cukup memenuhi bukti, maka disangkakan pasalnya ini bisa berubah. Sekali lagi ya, Mas, sangkaan pasal bisa berubah setelah memang penyidik gelar perkara, karena akan ditemukan terang perkara pidana itu seperti apa. Ya, kalau itu akhirnya ancamannya diberikan adalah maksimal 15 tahun, Mas. Ya, untuk terlapor setelah menjadi tersangka seperti itu. Kalau bicara turut serta kan memang ada asas hukum pidananya. Dalam plegen ada turut serta ya gitu ya. Plegen kalau dalam bahasa Latin itu ada turut serta dalam tindak pidana. Ini tergantung penyidik, Mas. Apakah penyidik akan mengembangkan peristiwa pidana ini menjadi turut serta sekeliling dari pihak terlapor, ya, maka itu kembali kepada kewenangan penyidik seperti itu. Nah, buat Nikita, kalau mungkin agar bisa mengawal proses hukum ini dengan baik, ya, sekali lagi apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya, agar para pihak bisa menahan diri, ya, berikan pelajaran dan pengayaan kepada masyarakat, ya, yang akhirnya masyarakat menjadi cerdas dalam bagaimana melindungi anak. Sekali lagi, peristiwa perkara anak dari Nikita Mirzani ini peristiwa yang patut untuk kita ambil hikmah, ya. Pelajaran penting, pendidikan hukum penting bagi kita orang tua yang masih punya anak. Dengan era sekarang ini, era digital, ini sangat mudah akses, ya, untuk berkenalan dengan pihak-pihak orang lain di luar, ya, yang kita tidak tahu dia punya niat dan tujuannya apa. Nah, dengan adanya perkara ini, harapan kami, ya, harapan saya pada khususnya, orang tua semakin aware, ya, kepada anak-anaknya bagaimana melindungi. Ingat, negara ini sudah ada undang-undang yang melindungi anak-anak gitu loh, anak-anak Indonesia. Jadi tidak usah khawatir, agar segera ini menjadi pelajaran penting, ya, agar semakin orang tua semakin aware terhadap anak-anaknya, ya, bila mana terjadi dugaan pelecehan anak atau misalkan bullying gitu kan ya, yang terjadi sekarang ini banyak, jangan sungkan-sungkan untuk melapor, ya, karena Indonesia negara kita punya undang-undang bagaimana melindungi anak di Indonesia seperti itu.